Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'mida li ibadihil mukhlisin. Innal ansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih wa kataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatal ukhra yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita untuk bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita ditenteramkan oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, dijauhkan dari segala bala dan musibah, keluarga kita disakinahkan oleh Allah, putra putri kita dijadikan jadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, bisa diberikan kesempatan, kemudahan oleh Allah, umur yang diberikan oleh Allah, kita bisa dimudahkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah umroh, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Semua tanpa terkecuali dikelompokkan oleh Allah ke dalam golongan ashabul jannah. Hidup ini tidak ada lain yang dicari kecuali kebahagiaan. Setiap orang pasti ingin bahagia, dan resep kebahagiaan itu diberikan oleh Allah di Al-Quran, surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat ke-34. Allah menyatakan, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Tuhanmu ialah Tuhan yang Esa, falahu aslimu, maka berserah dirilah kepada Allah, taat, tunduk dan patuhlah kepada Allah. Kenapa? Ayat ini ditutup dengan pernyataan wa basyiril mukhbitin. Sebab orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, hidupnya pasti dibahagiakan oleh Allah. Ada jaminan yang diberikan oleh Allah. Apa jaminannya? Wa basyiril mukhbitin. Berikan kegembiraan, berikan kebahagiaan bagi siapa? Orang-orang yang teguh keyakinan kepada Allah, kemudian hidup berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita renungkan kesempatan kehidupan yang diberikan oleh Allah, Al-Quran surat ke-67, surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah sudah ingatkan kita. Apa yang diingatkan oleh Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini ujian, dan Islam mengajarkan kepada setiap hamba-hamba Allah itu lulus dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah. Bagaimana lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah? Menjawab kehidupan dengan jawaban yang benar. Apa? Ahsanu amal, yang terbaik, kualitas amal yang terbaik.
kualitas amal yang terbaik, maka dicontohkan oleh Allah. Panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah bikalimatin, dengan dua kalimat. Kalimat perintah di satu sisi dan kalimat larangan di sisi yang lain, dan dijawab dengan jawaban yang benar. Apa jawaban yang benar? Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim taat, Nabi Ibrahim tunduk dan patuh kepada Allah. Maka ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim inilah kemudian derajatnya dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Bagaimana bentuknya? Inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi imam bagi seluruh umat manusia. Dan kemudian di ayat itu ada hal penting yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, diajarkan oleh Allah lewat Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah, apa? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, bagaimana dengan generasi anak-anak keturunan di belakang saya? Dan dijawab dengan pernyataan tegas dari Allah, qala la yanalu ahdi dzalimin. Maka ayat-ayat yang kita baca, Al-Mulk ayat yang kedua, kemudian surat ke-22 surat Al-Hajj ayat 34, surat kedua surat Al-Baqarah ayat 124 memberi pelajaran berharga. Kebahagiaan itu ketika kita yakin kepada Allah. Kebahagiaan itu ketika kita berakidah, bertauhid, yakin kepada Allah. Keyakinan inilah yang mengantarkan ke dalam kebahagiaan. Dan itu dicontohkan oleh Allah lewat Nabi Ibrahim. Maka gelar Nabi Ibrahim 3, kesuksesan dan kebahagiaan yang kemudian menjadi contoh dan teladan hidup dan kehidupan kita. Apa yang pertama? Nabi Ibrahim itu Abul Muwahhidin, bapaknya orang yang yakin kepada Allah, bapaknya orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Coba kalau panjenengan renungkan, orang kalau pindah kerja, dimutasi, kira-kira seneng apa seneng? Wah, ini seneng ya, Pak. Karena sudah enak, sudah mapan, dipindah ke tempat yang belum tentu menjanjikan. Iya, kalau dipromosikan naik pangkat. Nabi Ibrahim juga kita renungkan, hidup di Irak sejahtera, hidup mapan. Tapi ketika diperintah oleh Allah, dia disuruh pindah kemana? Ke Palestina. Dan begitu pindah hidup di Palestina, hidup nyaman, mapan. Kata orang sekarang itu sudah di tingkat kemapanan, kebahagiaan. Tapi ketika diperintah oleh Allah, pindah kemana? Ke selatan dan terus ke selatan. Kemana? Bakkah. Bakkah itu artinya angin udara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan kecuali berterbangan burung-burung pemakan bangkai. Coba kalau kita renungkan. Tapi karena Nabi Ibrahim yakin kepada Allah, maka keyakinan itu yang menjawab hidupnya. Di Al-Quran itu sampai digambarkan wanita yang mulia, istrinya Ibu Hajar, ketika ditinggal di tempat asing itu, langsung dia bertanya, Ibrahim suamiku Nabi Allah, kamu mau kembali? Engkau tempatkan aku di tempat seperti ini, padang tandus, batu, panas, gersang. Sementara perbekalan yang kita bawa cuma ini, air hanya cukup berapa hari. Betul Hajar, aku mau kembali. Ketika kemudian diingatkan lagi, Ibrahim suamiku Nabi Allah, engkau mau kembali? Aku bersama anakmu. Ini anak kita yang sudah lama kita tunggu, anak kita. Betul Hajar, aku mau kembali. Dipanggil lagi yang ketiga, Ibrahim suamiku Nabi Allah, betul kamu kembali? Aku bersama anakmu sementara persediaan. Ini tempat baru, asing. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Apa ini perintah Allah?
Dan betul, ketika ditanya apa ini perintah Allah, maka kemudian Masya Allah, jawabannya ada di Al-Quran. Betul-betul Nabi Ibrahim yakin kepada Allah, betul-betul Hajar yakin kepada Allah. Maka kemudian yang dijawab Nabi Ibrahim, Hajar betul. Bagaimana mungkin? Betul trouble bahasa. Baik, monggo kembali ke studio 2 ya. Saya tadi sudah menentang ini. Terus dikasih mikro bingung ya. Matur nuwun Ustaz. Jadi ketika dikatakan betul Hajar ini perintah Allah, bagaimana mungkin aku tinggalkan orang yang aku cintai, anak yang lama kita nantikan, kalau tidak ini perintah Allah? Betul Hajar, ini perintah Allah. Bu, coba panjenengan saya tanya, Bu, kalau kita ditinggal suami, wis gak usah ado-ado, gak usah nang California, Kaliwaron mawon. Kira-kira Bu, pertanyaannya banyak. Sampai pirang dino, ini tugas edit nang Korea, pirang dino Mas, sakulan. Gak kurang suwe tau coba dia bisa begini. Ini ditinggal suaminya dan begitu dijawab, betul Hajar ini perintah Allah. Hajar tidak ragu-ragu, hatinya tidak mendegulana. Dan kemudian itu yang panjenengan bisa buka di Al-Quran, Quran surat ke-41, surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Hatinya ini ada Allah, ada keyakinan, berakidah kepada Allah. Lisannya mantap menyatakan apa yang menyatakan? Rabbunallah, Tuhan saya. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa yang dia tempuh dan dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan bimbing, Allah akan hadirkan kepadanya malaikat, memberikan dorongan, keyakinan. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kalian dengan surga alladzi kuntum tu'adun, yang telah aku janjikan kepada kalian. Apa yang terjadi? Hidup tanpa air, makanan terbatas, ditinggal suaminya. Ini musyawarah Darussalam. Sudah ada kulkasnya Bu. Bu Hajar gak ditinggali kulkas Bu. Spring bed yo durung ngono. Mlokang laku nandi-nandi yo angel. Gojek yo durung ngono. Tapi ditinggali oleh suaminya apa? Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan keluarga aku di tempat ini. Tolong jamin keamanannya ya Allah. Jangan sampai diganggu binatang buas. Jangan sampai diganggu orang jahat. Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Yang kedua, warzuq ahlahu minas samarat. Berikan rezeki ya Allah, jangan sampai kelaparan, jangan sampai kehausan. Berikan rezeki dari beraneka macam buah-buahan, dan itu ijabah. Seninggal sama yang ditinggal tidak ada yang ragu. Maka ini contoh berharga orang yang ingin bahagia. Siapa yang ingin berbahagia? Teguhkan keyakinan, yakin kepada Allah, bersandar dan bergantung kepada Allah. Maka ini menjadi kata kunci dari kebahagiaan. Maka coba kalau panjenengan buka Al-Quran surat ke-22, surat Al-Had ayat 35, lanjutan dari ayat 34, ayat 35 apa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang selalu tergetar hatinya, selalu ingat kepada Allah. Dimanapun dia berada, dia yakin dalam penjagaan dan perlindungan Allah karena dia yakin kepada Allah. Coba Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, singgah di Gua Sur, ditemani sahabat siapa? Abu Bakar.
Ternyata orang Quraisy itu sudah sampai di mulut gua. Abu Bakar ketakutan. Begitu yang ngejar itu sampai di mulut gua, ngapunten, kalau bicara gua di Arab, jangan dibayangkan gua di Indonesia. Gua Akbar, gua Maharani, berkelok-kelok sampai jero. Gua di Mekah terus begitu, cekokan gitu, gitu. Dan bila mau ndelok pasti kelihatan. Maka Abu Bakar pantas ketakutan sampai kemudian Abu Bakar menyatakan, kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nadartu ila qadami musyrikin wa nahnu fi gharri wa hum ala rusina. Ya Rasulullah, law anna nadarahum tahta qadamaini wa absarna. Ketika diterca pertanyaan Rasul, bagaimana ini orang-orang Quraisy sudah sampai di mulut goa. Kalau dia lihat ke bawah, dia jempol kakinya, pasti kita akan tertangkap. Tapi keyakinan kepada Allah, Rasulullah menjawab, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakrin, innallaha ma'ana. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang, sedang yang ketiga ada Allah. Abu Bakar, jangan takut, Allah beserta kita. Kalau ada berdua, saya dan engkau, apakah kita merasa berdua? Madzanuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Yang ketiga ada Allah. Abu Bakar, jangan takut, Allah beserta kita. Inilah sumber kebahagiaan yang selalu harus kita rawat, kita jaga. Sukses itu ketika kita yakin kepada Allah. Tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih berharga di dalam hidup ini kecuali ketaatan kepada Allah. Satu. Yang nomor dua, kenapa Nabi Ibrahim sukses? Kenapa Nabi Ibrahim berbahagia? Nabi Ibrahim itu berbahagia karena setelah merawat fa'ilahukum ilahu wahid, merawat keyakinan kepada Allah. Yang kedua adalah falahu aslimu, taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau kita semua, kalau panjenengan semua taat, tunduk dan patuh kepada Allah, menjadi orang yang paling sukses, menjadi orang yang paling berbahagia, menjadi orang yang paling kaya, orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Coba panjenengan kesani Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 18. Surat Ar-Ra'd ayat 18. Di situ Allah nyatakan lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Adapun orang yang taat kepada Allah itu yang husna, itu yang baik. Orang yang dalam hidupnya tidak taat kepada Allah, berarti itu terkait. Allah yang menyatakan walladzina lam yastajibu lahu. Orang-orang yang dalam hidupnya tidak mau taat kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'an. Sekalipun dia seluruh isi dunia ini dia genggam, sogene wong sing paling soge sak donya, sampai sogene iku donya iki dipek dhewe. Enten ta? Wong merlu mriki sing saking sogene terus sak donya dipek dhewe. Saya delok pundi potongane. Pasti mboten enten sak soge-sogene wong. Nggih. Wong duwe tanah saja dibatasi nggih. Sertifikatnya enggak keluar. Terus kesugihan sampai kesugihan. Lah utang sampai namun lagi gitu. Lu kok sugih utang lah. Sugih punya segalanya. Ini Allah yang menyatakan punya segalanya, tapi dia tidak taat kepada Allah. Maka Allah tunjukkan ulaika lahum su'ul hisab. Orang yang begitu itu rugi. Orang yang begitu itu bangkrut. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Saya di kesempatan malam ini ingin bertanya, coba Allah itu sayang sama kita. Siapa yang pernah hidup lepas dari kasih sayang Allah? Gak usah suwe-suwe. Kok 1 tahun, 1 bulan, sepekan, 1 hari, 1 jam, 1 detik pun kita tidak mungkin bisa hidup tanpa kasih sayang Allah. Mana ada orang yang bisa hidup dengan tanpa kasih sayang Allah? Allah itu sayang sama kita. Enak-enak turu disayangi, ditangi, Bu. Yang bangunkan siapa? Allah.
ayatnya diberikan kepada kita. Sebab di surat Ar-Rahman itu kan jelas. Ar-Rahman, ayat yang kedua, Allamal Qur'an. Allah yang mendidik, Allah yang memberikan, Allah yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. Maka enak-enak turun diberikan oleh Allah Al-Quran itu kepada kita. Allah dekati kita, Allah bimbing kita, dipanggil oleh Allah. Apa panggilannya? Wal-laili. Nanti waktu subuh dipanggil lagi oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Wal fajri. Nanti waktu duha dipanggil lagi oleh Allah. Wad duha. Kapan kita dilepaskan oleh Allah? Enak-enak bekerja dipanggil oleh Allah lagi dengan wan nahari, demi waktu siang. Nanti waktu sore didekati lagi oleh Allah, dibimbing oleh Allah dengan wal asri. Kapan kita dilepaskan Allah? Tidak pernah Allah lepaskan kita. Kenapa Allah ingatkan setiap waktu? Sebab setiap waktu itu mahal dan berharga. Sogene manusia, kayanya manusia itu ketika mengerti kekayaan yang sesungguhnya. Coba apa kekayaan yang sesungguhnya? Kenapa waktu malam itu mahal? Sebab kemuliaan hidup itu ditentukan dari kualitas malam. Orang yang malamnya berharga, orang yang bisa mengatur malamnya, dialah orang yang paling bahagia. Sebab di Al-Quran dijelaskan apa itu? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Soge sampai ada riwayat itu begini. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma sita fa innaka mayyitun wa akhbib man sita fa innaka mufariqun wa amal ma sita fa innaka majzumi wa lam anna sarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa isu istighfaru anas. Malaikat Jibril diutus oleh Allah mendidik kemuliaan hidup kepada kita semua, disampaikan isma sita, hiduplah sesukamu, tapi ingat fa innaka mayyitun, kita semua pasti akan mati. Yang kedua, wa ahbib man sita, silakan cinta apa saja di dunia ini, tapi ingat tanpa keyakinan dan ketaatan kepada Allah, semua yang kita cintai pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga, wa mal masita, berbuatlah di dunia ini semau kita, tapi ingat apapun yang kita lakukan pasti akan diminta bertanggung jawaban. Ada resep indah. Resepnya ada dua. Satu, wa'lam, ketahuilah anna sarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan bagi orang beriman tandanya dua. Apa yang bikin hidup mulia? Hidup mulia itu ketika ditandai dengan qiyamuhu billail, menghidupkan malam. Panjenengan cek ayat-ayat Al-Quran, berapa banyak malam-malam yang diistimewakan oleh Allah sebagai malam kemuliaan. Ada yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Surat Al-Lail, ya, surat Al-Fajr, wal fajr, ayat yang kedua, walayali asr, demi malam yang 10. Jadi malam-malam yang penuh kemuliaan ada 10 malam. Menurut para mufassir 10 malam akhir di bulan Ramadan. Tapi kalau menurut urutan sejarah, karena surat Al-Fajr itu Makkiyah, sementara puasa itu jatuh tahun kedua Hijriyah, maka mestinya 10 malam itu adalah 10 malam awal di bulan Dzulhijjah. Malam. Maka hidup mulia itu adalah menentukan kualitas malam. Yang kedua adalah wa'isu husnibanu alinas, hidup yakin kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Karena itu orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, hidupnya dimuliakan oleh Allah. Setiap waktu yang diberikan oleh Allah menjadi mahal dan berharga. Coba kalau kita renungkan, kenapa waktu malam berharga? Bagi orang yang mengisi malamnya dengan ketaatan. Kenapa waktu
fajar itu berharga bagi orang yang menyambut dengan ketaatan. Kenapa waktu duha itu berharga? Karena disambut dengan ketaatan. Waktu siang disambut dengan ketaatan, waktu asar disambut dengan ketaatan. Contoh tafsirnya surat Al-Fajr, wal fajr, wahunya wahu qasam. Sumpah demi waktu subuh. Kenapa waktu subuh itu berharga? Sebab waktu subuh itu ada kekayaan berharga yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang taat, yaitu melaksanakan sholat subuh. Jangankan sholat subuh, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh saja itu nilainya lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Maka coba kalau kita renungkan betapa kayanya orang yang hari ini bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kalau dibalik Pak, betapa miskinnya kita, betapa menderitanya kita, betapa gagalnya kita hari ini. Jika hari ini pagi tadi kita kehilangan 2 rakaat sholat sunnah sebelum, masih mobil sampai jajan, masih rumahnya megah, tapi hari ini kehilangan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Itu sholat sunnah. Apalagi sholat wajibnya. Man sholat fajru, siapa yang mau sholat subuh fi jamaati, dia lakukan secara berjamaah. Wa qa'ada musholla, terus dia duduk di tempat sholat, dia berzikir kepada Allah. Wa qara'a, dia baca Al-Quran. Apa yang dia baca? Salasa fi awalihi suratil Al-An'am. Setiap hari sebelum selesai sholat subuh, duduk di tempat sholat, setelah berzikir baca Al-Quran. Kata Rasulullah, apa yang dibaca? 3 awal surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tin. Summa qadu ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. 3 ayat ini dibaca kata Rasulullah. Apa janji yang diberikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Aku Allah akan menurunkan untuk orang itu berapa? 70 malaikat. Masya Allah. 70 malaikat akan diturunkan oleh Allah, akan memberikan pencerahan, memberikan kekuatan, memberikan golongan. Orang itu akan dibimbing oleh Allah, diutus malaikat, 70 malaikat. Pak, pengawal presiden berapa? Kalau presiden jalan-jalan ke pasar itu berapa? Dikawal berapa? 70. Gak sampai Pak, masih pakaiannya itu. Ini loh Allah yang jamin. Gelap sholat subuh, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, Allah jamin. Apa yang dijamin? 70 malaikat diturunkan oleh Allah. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihuna Allah. Malaikat juga akan bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun untuk orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah. Padahal dahsyatnya tasbih. Orang yang membiasakan tasbih itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang perlu kamusnya apa? Dia akan dijadikan kekasih Allah, dia akan dijadikan walinya Allah. Itu orang yang lisannya selalu basah dengan apa? Bertasbih kepada Allah. Hadisnya sahih. Kalimatani khafifatani ala lisani, sakilatani fil mizani, habibatani ila rahman. Masya Allah. 2 kalimat yang gampang diucapkan, ringan diucapkan, tapi berat bobot kebaikannya di sisi Allah. Tidak hanya itu, dan orang itu pasti dicintai oleh Allah. Habibatani ila rahman. Siapa? Orang yang selalu mengistiqomahkan hatinya, selalu tertambat kepada Allah, bertasbih kepada Allah, lisannya dengan basah mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil ardi. Dan itu dijamin dijadikan kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Man adali waliyan faqad adantuhu bil khair. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma taraktu alayhi. Wa ma yazal 'abdi yataqarrabu ilayya
ahibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaru alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Masyaallah. Wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'udanna. Masyaallah, di hadis qudsi ini dijamin luar biasa oleh Allah. Orang yang dijadikan kekasih Allah siapa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'. Hambaku yang selalu taqarrub, hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku pasti akan aku cintai. Bagaimana orang yang dicintai oleh Allah? Aku Allah sebagai matanya, mata ini dibimbing oleh aku. Allah sebagai telinganya, telinga ini dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai tangannya, tangan ini dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai kakinya, kaki ini dibimbing oleh Allah. Kalau dia minta tolong pasti akan ditolong oleh Allah. Kalau dia minta perlindungan pasti akan dilindungi oleh Allah. Dua Pak yang kita dapatkan. Pengen bahagia? Contoh Nabi Ibrahim sebagai apa? Abul Muwahhidin, bapaknya orang yang yakin kepada Allah. Yang kedua tadi apa? Contoh Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah, orang yang selalu taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau taat, tunduk dan patuh kepada Allah, hidupnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal penting yang menjadi pelajaran kita, sehingga itu pantas bahagia karena dia teratur hidupnya dengan kualitas amal terbaik, taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, kebahagiaan itu ketika contohnya Nabi Ibrahim adalah gelar yang ketiga. Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya Al-Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul, siap mengawal anak-anak di belakangnya untuk tetap berakidah kepada Allah, untuk taat berserah diri kepada Allah. Sebagaimana doanya ketika dia minta dijamin kesejahteraan, dijamin rasa amannya, ada man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jika anak keturunannya itu betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul percaya kepada hari akhir. Karena itu saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi mari kita berdoa mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih takut kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih cinta kepada Allah. Menyadari hidup ini ujian dan dijawab dengan jawaban yang benar. Apa jawaban yang benar? Aksan amalah, kualitas amal perbuatan yang terbaik. Apa kualitas amal terbaik? Yakin kepada Allah, hidup berserah diri kepada Allah. Maka disitulah menjadi jalan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah. Nun sewu, menarik sekali Al-Quran itu ketika Allah mendidik kita. Satu pandangan buka di Quran itu Allah menunjukkan surat ke-16. Surat ke-16 itu surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Di surat lebah ayat yang pertama pandangan buka apa? Ata amrullahi fala tastajilu. Sudah datang ketetapan Allah, maka jangan kalian istijal. Nah, manusia itu seringkali gagal menempuh dan melewati ujian karena istijal. Apa istijal? Tergesa-gesa. Karena ketergesa-gesaan, kemudian sikap hidupnya menjadi melampaui batas. Sehingga kenapa ayat ini dijadikan pembuka surat ke-16? Sebab di Al-Quran itu ada nama-nama serangga, nama-nama binatang, dijadikan nama surat. Luar biasa. Ada apa di balik itu? Saya teringat ketika Masya Allah di Al-Quran itu disebutkan ada orang namanya Luqman, Luqmanul Hakim. Itu menasihati anaknya banyak sekali. Dan salah satu nasihat pentingnya apa? Inna ankarul aswati la sautul hamid. Lembutkan suaramu, ya, baguskan suaramu. Sejelek-jelek suaranya sinten Pak? Suara keledai. Coba kita renungkan. Kenapa keledai dianggap suaranya jelek?
bukan karena ringkikannya, tapi ternyata suara keledai itu suara perut. Keledai itu bersuara ketika perutnya lapar. Jadi suaranya keledai itu hanya masalah departemen perbadokan. Urusan panganan tok jauh dari kebenaran. Nah sekarang ini ternyata banyak orang berteriak-teriak. Kita lihat itu, ya kurang apa Pak? Untuk Jawa kurang aja ya. Semua serba ada, tinggal mengelola, ya. Tapi ternyata ketika suaranya suara perut, akhirnya apa? Jauh dari kenikmatan, jauh dari kebahagiaan dan kesejahteraan. Saya ingin kembalikan, karena sudah renang-renang ada mau masuk waktu Isya. Saya persingkat. Ada nama-nama serangga. Buka pertama surat ke-29. Surat ke-29 itu surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Rumah yang indah itu rumahnya laba-laba. Diukur, Masya Allah, detail, terperinci, indah. Itu rumahnya laba-laba. Tapi Al-Quran mengingatkan serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah laba-laba. Ayo, rumah laba-laba itu tidak pernah bisa melindungi penghuninya dari terik panas matahari, tidak mampu melindungi penghuninya dari deras hujan. Ada orang berteduh, ada binatang lain berteduh aman. Hanya ajur jumlah dan hancur lebur. Coba kalau kita renungkan, apa yang terjadi? Jangankan tamu yang datang disuguhi, diberikan layanan, penghuni rumahnya saja tidak aman. Laba-laba jantan sama laba-laba betina, kalau sudah bersenang-senang, jantan dan betina, ngapunten, selesai bersenang-senang, apa yang terjadi? Laba-laba jantan akan dimangsa oleh laba-laba betina. Kehidupan yang betul-betul mengerikan, rumah yang betul-betul mengerikan. Tidak jarang kehidupan manusia bermental mengerikan seperti kehidupan laba-laba. Jauh dari aturan Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah. Surat ke-29. Naik sekarang. Surat berikutnya adalah surat ke-27. Surat ke-27 itu surat An-Naml. An-Naml itu artinya semut. Sebab di surat itu ada kisah semut. Hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu kulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Sampai di lembah semut. Apa Pak lembah semut? Gunung semut. Apa terjemahannya? Rumah semut, sarang semut, istana semut. Jadi di rumah semut ini, di istana semut itu isinya apa coba? Semua ada. Bah diperlukan, bah tidak diperlukan, semua ada. Bah bersih, bah kotor, semua ada. Itu rumahnya semut. Saking rakusnya mental semut itu, binatangnya kecil, bawaannya besar, 10-20 kali lipat tubuhnya. Dan yang paling memprihatinkan lagi, itu dimasukkan ke dalam rumah, tidak peduli diperlukan apa, tidak. Ibu-ibu hati-hati loh ya. Ada yang beli magic jet, beli magic comb, beli apa itu Ustaz? Untuk juicer, dipajang Pak, bukan sedino rong dino, sampai orang meninggal bu barangnya jatuh. Kadang-kadang membeli ini dan itu, meskipun yang dibeli tidak diperlukan. Semut ini mentalkan gitu, semua dimasukkan ke dalam rumahnya. Dan parahnya, itu persediaan makanan diperuntukkan untuk berpuluh-puluh tahun. Padahal umur semut berapa tahun?
tidak lebih dari 1 tahun. Ya Allah Pak, umurnya semut itu tidak lebih dari 1 tahun. Tapi persediaan makanannya digunakan untuk ada orang tuh mentalnya begitu, mengumpulkan harta kekayaan untuk 7 turunan. Begitu generasi ke-8 turunannya miskin. Lu kan kok bapakmu soge, bapakmu soge. Iya, 7 turunan saya mau. Nah, aku generasi ke-8. Jadi ini semut menyediakan makanan untuk berpuluh-puluh tahun, sementara hidupnya hanya tidak lebih dari 1 tahun. Ada manusia itu yang hidupnya seperti semut. Sekarang naik Pak, surat keberapa tadi? Surat ke-16. Surat ke-16 itu surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Kata Rasulullah, mukmin itu diibaratkan akhlaknya seperti lebah. Kenapa lebah? Sebab lebah itu hidupnya teratur, tertib, komunikasinya jelas, tidak pernah salah paham. Berapa banyak orang itu jadi masalah gara-gara miskomunikasi. Ojo maneh Pak pejat tukaran tonggo. Wong guyonan karo bojone iso dadi tukaran. Padahal guyonan iso dadi. Allah kasih contoh, lebah itu teratur sekali. Rumah lebah persegi berapa itu? Bukan segitiga. Rumah lebah itu segi 4. Segi 6, bukan segitiga, bukan segi 4, bukan segi 5, tapi segi 6. Ternyata itu dari penelitian, segi 6 itu dilihat dari volume adalah bentuk yang terbanyak. Dari kesehatan, penelitian menunjukkan jadi rumah lebah itu adalah rumah yang dijamin steril oleh Allah. Semua virus tidak bisa masuk, karena itu di situ disimpan yang namanya madu. Hidupnya teratur. Karena lebah punya 2 sifat. Apa sifatnya? Yang masuk baik, yang keluar juga baik. Yang dimasukkan ke dalam tubuhnya adalah sesuatu yang baik dan indah. Yang dikeluarkan dari tubuhnya juga sesuatu yang baik dan berguna, yaitu madu. Itulah yang dikatakan Rasulullah, sehingga akhlaknya mungkin itu seperti lebah. Lebah ini coba hidupnya teratur. Yang namanya the queen, ratu lebah, tertib, disiplin. Ada lebah pekerja, ada lebah jantan. Pembagian kerjanya indah. Setiap gerakannya luar biasa. Sampai pernah mendapatkan kabar panen apel di batu gagal gara-gara lebah ngamuk misalnya. Ada. Yang ada, setiap lebah itu ada selalu membantu proses penyerbukan. Produktif, kehadirannya di mana saja berada selalu bermanfaat. Ayo coba panjenengan renungkan. Ada makhluk potongannya rada mirip sama lebah, tapi akhlaknya jauh berbeda. Nomor lalat. Lalat itu sak member Pak, mirip, hampir sama, serupa tapi tidak sama. Bukan bentuknya tapi akhlaknya. Lebah tidak hinggap di sembarang tempat. Tapi kalau lalat hinggap di sembarang tempat, di kotoran dia hinggap, di makanan juga hinggap. Coba, mosok ibu-ibu sing golek mantu terus anaknya, Bu, aku sudah punya calon Bu. Ustaz, ibu pasti senang ini Bu. Hebat ini Bu. Kalau menang dina diskotik. Kalau barang mahal tidak mungkin ditaruh di sembarang tempat. Panjenengan bisa mensani permata. Permata itu karena saking mahalnya ditaruh di brankas. Brankasnya masih dikunci. Barang mahal. Brankasnya taruh di kamar-kamarnya dikunci. Oh barang mahal. Kamarnya di gedung-gedungnya masih dikunci. Barang mahal. Gedungnya masih ada pagar-pagarnya masih dikunci, itu masih ada penjaganya lagi. Kenapa? Barang mahal. Masa Allah terus ditemukan di jalan raya Waru seperlu sebongkar permata.
Sampai percaya pasti di dalam benak. Gak mungkin lah pecahan genteng kan gitu. Karena kalau permata tidak mungkin ditaruh di sembarang tempat. Maka ini yang ditunjukkan, lebah itu tidak sembarang. Dia tidak hinggap di sembarang tempat, tapi betul-betul hidupnya adalah hidup yang teratur. Nah, semoga umur kita ini barokah. Tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa. Ini siang beberapa di umur kita tadi. Ini juga malam beberapa di umur kita. Bisa jadi umur kita tinggal malam ini. Bisa jadi tinggal sepekan. Bisa jadi tinggal 1 bulan. Tapi orang yang ingin kemuliaan tentu tidak pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan malam yang disediakan oleh Allah. Setiap waktu yang disediakan oleh Allah diisi dengan kebaikan demi kebaikan, diisi dengan akhlak yang mulia. Soge melarat bukan ukuran kemuliaan. Miskin atau kaya juga bukan menjadi ukuran kebahagiaan. Saya ingin menutup majelis ini. Di Al-Quran itu Allah memberi 3 pintu, Pak. Rizki itu diberikan oleh Allah lewat 3 pintu. Pintu pertama besar tulisannya, namanya selamat datang di pintu rizki, pintu Ataina. Di sini ada lagi tulisan pintu rizki, selamat datang di pintu rizki Hablana. Nomor 3, selamat datang di pintu rizki Atoina. Ada 3 pintu. Pintu pertama namanya pintu Ataina. Apa pintu rizki Ataina? Rizki yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Tidak ada hubungan dengan kesolehan, tidak ada hubungan dengan agama. Maka jangan heran ada orang ahli dosa, ahli maksiat, duitnya akeh. Karena dia diulu-ulu sama Allah, diberi rezeki lewat pintu namanya pintu Ataina. Pintu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja itu namanya pintu Ataina. Nah, pintu Ataina ini yaitu pintu rezeki yang nanti diaudit oleh Allah, diminta bertanggung jawab. Ada pintu yang kedua, apa? Pintu Hablana. Pintu rizki Hablana adalah pintu rezeki yang khusus, Pak. Yang masuk dapat rezeki itu tidak sembarang orang. Siapa yang dapat rezeki? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang punya keyakinan kepada Allah. Keyakinannya ini dijawab oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Itu namanya pintu rezeki orang yang beriman, namanya pintu Hablana. Maka doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu pintu rezeki yang kedua. Ada pintu rezeki yang ketiga. Apa pintu rezeki yang ketiga tadi, Pak? Pintu bukan Ataina, bukan yang kedua Hablana, tapi Atoina. Pintu rezeki yang diberikan khusus orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.